Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya, Andi Santio Prabowo dari Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata pada kesempatan yang baik ini menyampaikan artikel dengan judul Tantangan Manajemen Perawatan Endodontik Selama dan Setelah Pandemi COVID-19. Pelayanan kedokteran gigi memiliki resiko kontaminasi dan transmisi virus yang sangat besar, sehingga saat ini praktek mengalami dampak negatif, bahkan pernah kolaps, baik akibat ketakutan tenaga medis sendiri atau pasien yang akan berobat, atau himbauan bahkan larangan melakukan praktek kedokteran gigi yang dilakukan institusi. Perawatan endodontik merupakan perawatan rutin yang umum dilakukan di bidang kedokteran gigi konservatif, dimulai dari penegakan diagnosis, penentuan dan pemilihan kasus, dan rencana perawatan, tetapi di era pandemi COVID ini diperlukan modifikasi dalam pengendalian infeksi yang lebih ketat di bidang endodontik dan konservasi. Modifikasi berupa rekomendasi, protokol atau standar operasional prosedur dalam manajemen klinis perawatan endodontik menjadi tantangan tersendiri, merupakan adaptasi era normal baru selama dan sesudah pandemi COVID-19 berakhir. Penerapan SOP klinis perawatan endodontik dilakukan pada proteksi diri, penggunaan peralatan dan standar pencegahan infeksi secara umum, serta sterilisasi yang diaplikasikan pada kontrol ruang, personel kesehatan gigi, dan alat peralatan yang digunakan. Keberadaan virus MERS-2 pada saliva pasien yang positif terinfeksi, banyaknya kasus-kasus asimptomatik pasien positif COVID, menyebabkan tenaga kesehatan gigi termasuk endodontik memiliki resiko tinggi untuk terpapar virus ini. Jalur potensial penyebaran infeksi ini di klinik endodontik terutama melalui jalur dental, aerosol, atau melalui setiap tindakan yang menimbulkan percikan partikel dan uap di udara, atau lebih dikenal dengan aerosol generating procedure atau AGP. Kontak langsung dengan cairan tubuh pasien yang diduga terinfeksi virus atau kontak dengan lingkungan. Penerapan kontrol infeksi rutin yang lebih ketat pada ruangan tenaga medis, peralatan gigi dan endodontik untuk pasien menjadi sangat penting pada saat ini dan saat pandemi ini berakhir yang tidak tahu kapan berujungnya. Dokter gigi dan endodontik selain harus mampu menangani kedaruratan endodontik, juga harus mampu melakukan tindakan lebih lanjut secara komprehensif pada pasien yang ditanganinya. Perawatan endodontik hanya dilaksanakan pada pasien yang sehat, yang diasumsikan tidak tertular virus SARS-CoV-2, yang dibuktikan dengan screening pasien dan tidak ada keluhan selama 30 hari terakhir, serta bukti negatif tes, baik swab antigen maupun swab PCR. Dari laman Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia tentang perlunya kewaspadaan dalam menghadapi COVID-19 di bidang kedokteran gigi, disampaikan bahwa screening pasien dimulai saat pendaftaran sebelum pasien datang ke klinik melalui analisis keadaan umum, demam, cek suhu tubuh, dan kemungkinan riwayat kontak dengan penderita. Tunda perawatan jika suhu pasien melebihi 37,3 derajat Celcius, atau bila ada keluhan darurat, berikan tindakan AAA, yaitu advice berupa saran dan nasihat, analgesik, dan antibiotik. Manajemen perawatan endodontik yang dilakukan sebelum perawatan adalah pembatasan jumlah pasien termasuk pendaftaran yang mampu ditangani sesuai kemampuan medis masing-masing operator. Kemudian screening pasien yang ketat serta penggunaan APD yang sesuai dengan tutup kepala dan alas kaki khusus dengan cover termasuk penggunaan face mask, face shield atau Google dan masker N95. Pembatasan waktu perawatan, jumlah kasus dan yang ditangani, serta waktu kunjungan termasuk frekuensi kehadiran pasien dilaksanakan melalui seleksi kasus dan rencana perawatan yang baik. Pada kasus darurat, sekali lagi kan lakukan tindakan AAA. Kembali dari laman PDGI, telah disampaikan bagaimana pedoman tata laksana ruang praktek dokter gigi yang dimulai dengan kesiapan dokter gigi dan asisten, dimulai dari asesmen pasien sampai pelayanan pada ruang dan peralatan yang telah didesinfeksi sebelumnya, di mana beberapa literatur menyatakan bahwa setiap 15 menit waktu perawatan gigi dibutuhkan jeda waktu 10 menit untuk desinfeksi ruangan. Penggunaan alkohol 70% bisa menjadi pilihan untuk hand scrub seluruh permukaan yang berkontak dengan pasien atau ada kemungkinan terpapar aerosol, termasuk penggunaan sinar ultraviolet sebelum dan sesudah praktek. Tata laksana pencegahan transmisi COVID di praktek kedokteran gigi juga telah dirilis dan telah kita ketahui bersama. Kita tekankan pada poin 9 di garis bawahi bahwa rekomendasi penggunaan rubber dam atau isolator di daerah kerja kalau tidak boleh dikatakan sebagai kewajiban dalam setiap tindakan endodontik yang kita laksanakan.
Penggunaan high vacuum suction untuk menghindari airborne aerosol dan droplet, sirkulasi ruang klinik yang menarik, udara keluar dari dalam bentuk exhaust atau ruang bertekanan negatif dapat diterapkan di rumah sakit gigi dan mulut. Pada tindakan perawatan endodontik, sebelum perawatan seluruh area bibir pasien dan sekitarnya dioles dengan betadine atau chlorhexidine. Kumur-kumur povidone iodin atau betadine selama 30 detik mampu mengurangi jumlah virus dalam rongga mulut sekitar 98%. Lebih efektif daripada berkumur menggunakan chlorhexidine ataupun H2O2 selama 1 menit. Penggunaan obat kumur atau semprot hidung povidone iodin bukan hanya untuk pasien, tapi juga dilakukan setiap tenaga kesehatan gigi. Selama persiapan perawatan endodontik, berupa literatur penyampaian direkomendasikan adalah penggunaan instrumen sekali pakai, bila memungkinkan seperti jarum ekstirpasi, jarum preparasi, atau setiap benda tajam, mengurangi pengambilan ronsen intraoral, kewajiban penggunaan rubber dam, gigi yang sudah diisolasi menggunakan rubber dam dioles dengan betadine, dapatkan akses kamar pulpa dengan menggunakan handpiece tekanan tinggi dan mengurangi volume air yang dikeluarkan. Gunakan bur tungsten karbid lebih sedikit menghasilkan debris yang berterbangan dibandingkan bur diamond untuk pembukaan kamar pulpa. Rencana perawatan endodontik yang didahului dengan seleksi kasus yang adekuat dimodifikasi dengan keadaan pandemi saat ini berupa: pada kasus darurat, lakukan tindakan AAA. Kemudian pada kasus gigi dengan pulpitis reversible, lakukan tindakan ekskavasi jaringan karies dan cupping pulpa menggunakan kalsium hidroksida dan semen ionomer kaca. Pada kasus gigi dengan pulpitis irreversible, setelah pembukaan kamar pulpa, ekskavasi jaringan karies di kamar pulpa dan lakukan tindakan pulpotomi atau prosedur endodontik regeneratif dengan teknik bekuan darah. Pada kasus tertentu, lakukan perawatan endodontik dalam 1 kali kunjungan atau single visit endodontik. Pada kasus gigi nekrosis dapat dilakukan perawatan pulpektomi dan perawatan saluran akar 1 kunjungan bila memungkinkan atau multi kunjungan dengan memakai kalsium hidroksida sebagai obat saluran akar antar kunjungan. Gunakan high vacuum suction untuk mengurangi aerosol 90-91%. Kurangi penggunaan three-way searing. Hindari penggunaan ultrasonic scaler, gunakan gauge Glidden drill untuk mengakses orifice, kurangi frekuensi irigasi dengan NaOCl 5%, gunakan obat saluran akar antar kunjungan berupa kalsium hidroksida atau antibiotik. Lakukan pulpektomi sesuai seleksi kasus, dan bila waktu dan keterampilan operator memungkinkan, lakukan single visit endodontik. Gigi yang telah dirawat segera dilakukan restorasi direct dengan mengurangi tekanan kunyah. Penanganan pasien setelah tindakan operatif endodontik adalah bergantung pada keluhan pasien, observasi hasil perawatan dan komunikasi efektif kepada pasien tentang perlunya kontrol dan tidak lanjut hasil perawatan. Kelambatan dan perpanjangan waktu antar kunjungan, adanya kemungkinan rasa sakit pasca perawatan serta kegagalan perawatan atau hilang, lepas dan patahnya restorasi sementara atau fragmen gigi. Penataan limbah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam protokol klinis perawatan kesehatan gigi. Setiap limbah anatomis, patologis maupun infeksius menjadi perhatian utama dalam penanganannya. Pembuangan benda tajam, instrumen sekali pakai, fixer dan developer radiologis, linen kotor, APD bekas pakai, serta tempat pembuangan sementara harus mendapat perhatian. Dari studi literatur di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan penularan virus MERS-CoV-2 pada masa dan setelah pandemi COVID-19 dilakukan melalui manajemen pasien dan pencegahan infeksi nosokomial sebelum perawatan gigi berupa screening pasien dan desinfeksi klinik, penggunaan alat pelindung diri, tindakan pencegahan selama dan sesudah perawatan gigi, serta manajemen limbah medis. Pengendalian infeksi secara lebih ketat melalui penerapan modifikasi SOP menjadi tantangan manajemen klinis perawatan endodontik sebagai upaya pencegahan penularan dan kontaminasi virus SARS-CoV-2 selama dan sesudah pandemi COVID-19 sebagai adaptasi era normal baru. Terima kasih. Sekian.